kemudian di bawahnya itu titik 2, kemudian yang di paling bawah ini titik 3, di sebelahnya ada titik 4, 5, dan 6. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini sebenarnya Syifa merasa belum pantas untuk berdiri di sini. Kemarin sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu dihubungi untuk mengajarkan memperkenalkan mushaf Al-Quran Braille, dan awalnya Syifa kirain waktu itu pesertanya adalah teman-teman netra. Terus Syifa pastikan lagi pesertanya siapa, dan ternyata adalah Bapak Ibu dosen di Fakultas Studi dan Filsafat, dan itu buat Syifa, waduh, kayaknya Syifa bakal sidang skripsi yang kedua kali. Jadi yang terhormat Ustadz dan Ustazah yang berhadir pada hari ini, Bapak Ibu dosen Fakultas Studi dan Filsafat, sekali lagi Syifa ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada Syifa pada hari ini. Tentu Syifa berdiri pada hari ini di sini bukan ingin menggurui, tapi mungkin karena Syifa sendiri adalah penyandang disabilitas netra yang hari-harinya tidak lepas dari penggunaan huruf Braille, baik itu Braille Latin maupun Al-Quran Braille. Dan selama mengikuti MTQ juga, Al-Quran Braille itu selalu Syifa gunakan, walaupun nanti pada saat tampil itu Syifa memilih untuk menghafal seperti itu, tapi Al-Quran Braille tetap digunakan untuk lebih memahami ini mana yang harus dibaca panjang seperti itu. Nah, baik, mungkin langsung kita mulai saja. Lagi, nama saya Syifa Urahmah, SPT GR. GR itu adalah gelar untuk guru yang telah menyelesaikan pendidikan profesi atau PPG. Jadi kebetulan pada tahun 2025 Syifa mengikuti PPG atau program profesi guru di Universitas Ahmad Dahlan. Tapi karena mengikuti profesi tersebut dalam posisi dalam jabatan, karena saat ini Syifa berprofesi sebagai guru bimbingan konseling di SLB Negeri Banda Aceh dan sebagai ASN Kuala jurusan bimbingan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, lulus pada tahun 2018, dan setelah itu langsung bekerja di SLB Anak Neurolog Semawe, dan pada tahun 2021 berpindah ke SLB Negeri Banda Aceh, dan pada tahun 2023 alhamdulillah diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di SMA Negeri 12 Banda Aceh. Nah, setelah satu tahun di SMA 12, Syifa memutuskan untuk kembali ke SLB Negeri Banda Aceh, dan sampai saat ini masih di SLB Negeri Banda Aceh. Selain menjadi guru, Syifa juga aktivis untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas, mengadvokasikan isu-isu disabilitas di tingkat pemerintahan seperti itu. Jadi kami memperjuangkan hak-hak disabilitas untuk pendidikan dan lapangan pekerjaan. Syifa tunanetra sejak lahir dengan penyebab yang saat ini belum diketahui. Tunanetra itu adalah seseorang yang tidak bisa melihat atau mengalami hambatan dalam penglihatan, baik itu total maupun low vision. Kalau low vision itu adalah tunanetra yang masih memiliki sisa penglihatan walaupun jarak pandangnya sudah terbatas. Nah, kalau untuk Syifa termasuk tunanetra low vision, jadi masih memiliki sisa penglihatan tapi sangat-sangat terbatas. Untuk tulisan itu sudah tidak terbaca lagi, jadi harus menggunakan alat bantu. Nah, pastinya untuk tunanetra itu kita membutuhkan cara pembelajaran yang berbeda. Tunanetra itu lebih kepada pembelajaran yang bersifat audio, mendengarkan, kemudian juga yang bersifat timbul. Contohnya
dibahas pada hari ini. Nah, kondisi lingkungan dalam untuk menunjang tunanetra belajar itu juga sangat mempengaruhi. Tunanetra itu akan kalau misalnya tempat belajarnya itu terlalu ramai. Untuk berorientasi juga tunanetra akan kesulitan jika tempat itu terlalu luas misalnya atau terlalu ramai. Itu biasanya tunanetra akan kesulitan. Untuk itu makanya tunanetra menggunakan alat bantu dalam kesehariannya. Kita langsung masuk ke media pembelajaran tunanetra. Itu ada Braille, seperti buku Braille, Al-Quran Braille, lembar kerja Braille. Kemudian ada media audio seperti audio rekaman suara, audiobook atau buku berbicara atau buku bersuara. Selanjutnya juga ada media taktual. Itu kalau misalnya kami di sekolah biasanya ada peta timbul. Jadi anak-anak tunanetra pun berhak untuk mengetahui bagaimana Indonesia itu seperti apa, kemudian bumi itu bentuknya seperti apa, di mana letak benua Asia, Afrika, Australia. Mereka juga berhak tahu dengan dihadirkannya global berbentuk timbul. Seperti itu. Kemudian alat tulis Braille. Nah, alat tulis Braille itu ada Riglet. Ini adalah Riglet. Kemudian untuk membentuk tulisan timbulnya itu menggunakan stylus. Ini yang stylus itu yang dipakai. Jadi nanti ini dibuka, terus diselipkan kertas, ditutup, terus ditusukkan ke sini. Nah, dalam pembuatan Al-Quran Braille tidak lagi menggunakan Riglet dan stylus seperti ini karena ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi untuk proses pencetakan Al-Quran Braille dan buku-buku Braille saat ini sudah menggunakan mesin printer Braille yang sayangnya saat ini di Aceh kita belum punya. Jadi ketika kami para guru SLB akan mencetak buku-buku pembelajaran untuk siswa kami yang tunanetra, kami terpaksa menghubungi rekan kami atau yayasan yang ada di Jakarta ataupun di Bandung. Dan harapannya kedepannya di Aceh kita punya Al-Quran Braille. Dan siapa tahu nanti yang punya printer Braille. Siapa tahu nanti Windru kan yang punya printer Braille. Insya Allah. Kemudian ada mesin ketik Braille. Mesin ketik Braille itu tidak mungkin saya bawa, ada di sekolah karena ukurannya cukup besar. Tetapi itu prosesnya hampir sama seperti menggunakan Riglet ini juga. Nah, kemudian teknologi yang aksesibel yaitu menggunakan HP yang sudah diinstal talkback ataupun screen reader, laptop yang sudah diinstalkan screen reader, seperti yang mungkin jadi handphone saya juga menggunakan aplikasi seperti ini. Fungsinya adalah cara kerja aplikasi itu adalah mengubah teks menjadi suara, sehingga semua tampilan yang ada di layar handphone ataupun laptop itu dibacakan oleh aplikasi tersebut. Alat mobilitasnya ada tongkat putih seperti yang saya bawa ini. Kemudian ada, kita langsung lanjut ke huruf Braille saja untuk menghemat waktu. Nah, huruf Braille itu terdiri dari 6 titik. Untuk mempelajari Braille dasar, jadi untuk mempelajari Al-Quran Braille, kami itu biasanya harus memperkenalkan terlebih dahulu Braille Latin. Dengan memahami Braille Latin, selanjutnya bisa masuk ke Al-Quran Braille-nya untuk mempelajari mulai dari buku kejadiannya.
Nah, untuk mempelajari Braille dasar itu biasanya kami menggunakan ini. Ini namanya Braille text. Jadi setiap ini satu baris ini mempunyai beberapa kolom, dan setiap kolom ini Bapak Ibu memiliki 6 titik. Nah, konsep Braille itu dia dibacanya itu dari kanan ke kiri. Dibaca dari kiri ke kanan, tetapi untuk penulisannya dari kanan ke kiri. Nah, misalnya untuk huruf A, saya perkenalkan terlebih dahulu untuk huruf alfabetnya atau abjadnya. Misalnya huruf A itu titiknya 1. Kebetulan sih Pak ada siapkan hard copy-nya untuk pola huruf Braille. Nanti Bapak Ibu bisa langsung baca di kertas yang dibagikan. Baik, jadi untuk abjadnya A itu ada di titik 1 di sebelah kiri atas. Jadi untuk urutannya itu titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 itu posisinya di paling atas kiri. Atas kiri itu titik 1. Kemudian di bawahnya itu titik 2. Kemudian yang di paling bawah ini titik 3. Di sebelahnya ada titik 4, 5, dan 6. Jadi untuk bentuk huruf Braille itu sendiri nanti tinggal dikombinasikan dari titik-titik ini. Satu sel untuk satu huruf. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya huruf A itu titik 1, B 1, 2, C 1, 3, D 1, 4, 5, E 1, 5, F 1, 2, 4, kemudian G 1, 2, 4, 5, dan seterusnya. Nah, biasanya kalau di sekolah kami menggunakan ini untuk pengenalan Braille awal sekali. Nah, tapi ketika sudah peka, karena untuk meraba huruf Braille itu membutuhkan kepekaan yang sangat tinggi. Jadi dari ujung-ujung jari ini membutuhkan kepekaan yang lebih seperti itu. Nah, setelah dari menggunakan ini, baru kami menggunakan contohnya untuk menulis huruf Braille. Jadi rigletnya itu kita buka. Pasang seperti ini. Nah, jadi kita tulisnya mulainya dari sebelah sini. Dari sebelah sini. Nah, ketika kita mulai tulisnya itu dari sebelah sini, nanti yang timbulnya itu kan dari sebelah sini. Makanya kenapa ditulisnya itu dari kiri ke kanan, dibacanya dibaliknya dari sini ke sini. Seperti itu. Untuk Al-Quran Braille
juga sama. Jadi kalau misalnya di Al-Quran Awas kan misalnya kita membacanya kan bukannya dari seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau untuk Al-Quran Braille tetap sama seperti ini, bukannya dari sini. Nah, untuk cara membacanya kalau Al-Quran Awas itu dari sini ke sini. Tetapi kalau misalnya Al-Quran Braille cara bacanya tetap sama dari sini ke sini. Iya. Jadi cara bacanya sama seperti Latin. Untuk hurufnya berbeda seperti tadi yang sudah dibagikan di lembar keduanya itu ada untuk contoh huruf hijaiyah Braille-nya. Jadi cara menulis Braille-nya di sini ini lebih kecil kolomnya. Di sini udah ada gerigi-geriginya kayak pemisah antara titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi misalnya kita mau buat UIN misalnya. U titik 1, 3, 6, kemudian I titik 2 dan 4, N 1, 3, 4, 5. Dan ketika kita buka simbolnya di sebelah sini. Win. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin mencoba langsung, kebetulan saya ada bawa rigletnya 3. Iya, untuk penulisannya dari kanan ke kiri, dibacanya dari kiri ke kanan. Jadi seperti kita menulis Arab.
Mungkin untuk huruf Latinnya itu lebih sederhana, tapi kalau untuk huruf Arabnya simbolnya itu lebih banyak karena kan ada kasroh, dhammah misalnya, kemudian juga ada mat dengan jenis-jenisnya itu juga bentuknya berbeda lagi seperti itu. Nah mungkin untuk bentuknya kalau dilihat sekilas hampir mirip dengan Latinnya, tapi ketika itu dipadukan dengan huruf hijaiyah maka cara membacanya akan berbeda. Nanti boleh coba bantu baca hasilnya. Apakah kita tulis dibalik juga? Katakanlah ini kan huruf H itu kan 1, 2, 5. Kalau dari kanan? Jadi kalau misalnya dari kanan, misalnya seperti ini. Kalau misalnya dari kanan itu, kalau misalnya posisi membaca itu kan titik satunya seperti ini di sebelah kiri. Iya. Kalau posisi menulis otomatis satunya itu ada di sebelah kanan. Ya, itu maksudnya. Kalau nggak dibalik, maka ketika kita balik baca dari kiri akan berubah. Iya. Baik, makasih. Ya mungkin kita dinamis saja ya, mungkin ada yang bertanya, langsung saja seperti itu saudara. Betul. Atau mungkin biar lebih ini kita minta Ustazah membaca dulu. Nah, membaca dengan apa? Atau juz 1 sama semua. Oh udah ya. Tulisan sudah nulis. Oke, kita minta untuk dibaca ya. Apa ya ini Ustazah, ini sudah ada dari peserta yang menulis, mohon Ustazah membaca.
di atasnya. Sepertinya ini belum tepat. Bacaan terbaca. Ini tadinya huruf Latin atau huruf Latin? Huruf Latin. Habisin. Tapi ini ada kayak huruf Q-nya, ada huruf E-nya, ada R-nya, E-nya. Iya, mungkin teka-teki itu ya. Iya. Kami tulis nama kami. Iya. Boleh Syifa kasih contoh untuk penulisan namanya? Oke, saya ingin lagi sedikit. Jadi kalau nggak jalan di depan laptop kan nggak nampak. Bisa kita. Atau ke depan lagi ya. Ini ada di kiri sedikit lagi. Nah. Soalnya di sini suka buat nama ini. Rekan sudah nulis. Ini dibaca di sisi yang timbul. Jadi memang untuk mempelajari Braille Latin saja butuh beberapa hari mungkin untuk mempelajarinya sampai yang benar-benar lancar. Bahkan rekan kami yang memang dari pendidikan luar biasa pun ada yang belum akhir juga dalam menggunakan huruf Braille. Bahkan sebagian dari mereka membaca huruf Braille tidak dengan meraba tetapi melihat. Nah, tetapi masalah yang akan timbul ketika kita membiasakan melihat huruf Braille. Dulu guru saya juga seperti itu ketika mengajarkan saya. Misalnya saya habis mengerjakan PR ataupun latihan, beliau membaca seperti ini. Jadi lihat satu persatu bentuk atau pola dari titiknya. Nah, tetapi kalau misalnya tulisannya itu seperti ini. Nah, mungkin kalau halaman yang seperti ini, di sininya timbul, kemudian di belakangnya ini tidak timbul seperti ini, mungkin akan mudah jika dibaca dengan mata seperti itu dilihat. Tetapi kalau misalnya kejadiannya seperti ini, di sini timbul, di sini juga timbul. Jadi ketika dilihat itu polanya akan banyak sekali antara timbul dengan yang bolong dari sininya. Nah seperti itu, makanya kenapa harus bisa membiasakan membaca huruf Braille dengan langsung diraba.
Oh, tulisan Arab. Oke. Ini yang pertama. Ini yang pertama tidak ada hurufnya. Yang kedua wow. Yang ketiga lain. Yang terakhir gol. Oh, saya salah. Salah tadi. Enggak, saya dari kiri ke kanan dulu baca. Dari kiri ke kanan. Tapi posisinya itu. Hurufnya ada dari kiri ke kanan. Huruf Arab itu bedanya dari kiri ke kanan. Ya, kalau dibaca seperti ini. Ya, ini masih kurang tepat. Kalau ini wow, Ya. ini lain, ini gol. Saya yang salah. Tapi kalau dibalik seperti ini juga bisa dibaca. Baik. Ini zai, ha, ro, ain. Salah rumus. Ya. Rahasia. Mungkin apa namanya langsung saudara sekarang baca di halaman yang sama, saudara. Kita lihat karena mungkin nggak cukup, ini hanya 6 unit ya. Mushafnya Pak Bet, 6 mushaf ini ya. 4 mushaf. Oh, ada lagi di sini. Yang kita bawa 4 karena ini satu mushaf braille ini satu kardus. Nah, satu kardus. Betul ya. Yang sama. Coba sama saudara itu berapa? Ini kita buka yang lain. Jus satu boleh, jus satu Satu aja. ada. Jus satu aja. Enggak, maksudnya bukain. Jadi untuk Al-Quran Braille ini dia satu jilid untuk satu juz. Ada juga sekarang yang beredar itu satu jilid untuk 3 juz. Jadi hanya 10 jilid saja. Dan untuk huruf Arab Braille ini sudah disahkan secara internasional. Jadi dimanapun itu huruf Arabnya sama. Tapi untuk alfabet itu yang berbeda-beda. Jus satu, ada yang bilang jus satu? Jus 29. Jus 5. Iya. Ya. Sama kita, berarti harus jus satu cuma tahu. Iya. 4 kalau berarti. Satu jus, satu Empat orang. Karena ngawur. Jus 9. Nah, jus 1. Ini jus 1. Tolong satu cari jus 1. Yang buka maksudnya. Tapi jangan gabung ya. Sudah Syifa. Nanti sertifikat online.
kasih Pak siapa? Sendiri. Sampai koreksi. Satu lagi, saya dengar ada yang itu satu itu yang itu satu. Tiga. Ini nggak buruk ini. 27. 11. 26. 22. Ada. Mungkin sama serta ya. Yang nggak ada. Ya. Ya, 01. Siapa lagi? Dari alumni kita ya, ya. 01. Siapa? Nanti jangan digabung ya. Ini nggak ada itu ya. Sama ya. Dari apa ya? Ya. Ya, baik. Sedikit sudah terbagi ke beberapa peserta juz 1 ya. Zashifa coba nanti akan membimbing kita untuk membaca mungkin acak saja mungkin ya. Atau bagaimana? Kalau kan sebagian juz 1 sudah hafal ya. Kalau kita untuk tahu halamannya bagaimana itu halaman? Kalau halaman Juz 1. di sini ini covernya dulu seperti ini, sampai cetak oleh siapa seperti itu. Nah, untuk selanjutnya surah Al-Fatihahnya yang di belakangnya, di belakang halaman pertama tadi, Pak. Iya, halaman pertama. Iya, ini langsung ada Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah yang ada seperti kolom peta. Ini di atas ini garis, ini di paling atas ini tulisan juz 1. Kemudian ini di paling ujung atas sebelah kanan itu halamannya, halaman 1. Kemudian ada garis panjang, terus di bawahnya ada seperti kotak ini nama surahnya dan iya jumlah nama surah dan jumlah ayatnya. Kemudian di bawahnya ini langsung ayat pertamanya, langsung dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masuk ke surat Al-Baqarahnya itu di halaman belakangnya ini. Jadi setiap pergantian surah itu ada kolom seperti ini dulu. Oh, ada petanya ya? Iya, ada petanya. Itu kan Kemudian di bawahnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung masuk ke ayat pertamanya yaitu Alif Lam Mim. Ya salam. Dapat para peserta? Yang alif lam mim itu coba dijelaskan yang alifnya mana, yang titik berapa ya? Iya. Lamnya titik berapa, mimnya titik berapa, coba nanti apa? Baik. Kalau alif itu yang titik 1 di paling ujung itu. Nah, kemudian di bawahnya ini ada seperti garis titik 2. Itu posisinya ada di titik 3 dan 6. Nah, dia itu sebagai penghubung. Nah, jadi ada banyak simbol-simbol sebenarnya kalau Al-Quran itu. Kemudian ini lam di sebelahnya yang seperti garis vertikal, titik 3 ke bawah itu lam. Kemudian ini ada Ada makna. iya, Tanda
Tanda di mana di atas? Yang di samping lam ini. Oke. Nah, kemudian lam ini ada mimnya. Ada guna. Nah, ini ada titik untuk bahwa menunjukkan bahwa ini adalah gunnahnya. Nah, terus mim ini ada matnya lagi. Nah, kemudian ini tanda wakafnya, ada tanda wakafnya di sini. Dan di paling ujungnya itu adalah angka 1, menunjukkan bahwa ini adalah ayat pertama atau ayat 1. Sama seperti di Al-Quran Awas atau Al-Quran yang biasanya digunakan oleh non-disabilitas, itu kan posisi nomor ayatnya di akhir ayat. Jadi dia tidak dimulai dengan nomor ayat terlebih dahulu. Di Al-Quran Braille juga sama seperti itu. Kemudian di bawahnya ini ada za. Za itu ada di titik 2, 3, 4, dan 6 di bawah alif lam mim tadi. Kemudian dia bertemu dengan ya. Jadinya kan ini di mana? Za itu kan bacanya satu harakat. Nah, panjang ga li kal samping sini. Nanti ketika ada tanda mati itu juga ada tandanya. Jadi membuktikan bahwa huruf ini harus dimatikan seperti itu. Misalnya kal itu ada garis di tengah-tengah, itu dibacanya itu zalikal. Zalikal. Iya, dari kiri ke kanan. Panjang kan? Dari kan ada mat asli. Iya, ada mana Ada beberapa, bukan tentang titik saja kan, titik dan itu titik mat. Iya, jadi beda-beda kolomnya. Jadi beda-beda kolomnya. Misalnya seperti ini. Misalnya di sini Sipa buat zalika tadi ya. Za itu kan titik 2, 3, 4, 6. Ini za. Kalau dia ada mat asli, berarti dia za-nya itu ada titik 4 di sebelah huruf za tadi. Tapi kalau za-nya itu bukan mat asli, dia dibaca pendek saja, dia posisinya seperti ini, titik 2 saja. Ini menandakan bahwa ini adalah fathah. Likanya tadi ini za-nya panjang, li-nya kan tidak panjang. Kalau li panjang dia ada titik 2, 4. Tapi karena tadi li-nya tidak panjang, maka titiknya 1, 5. Ini kasrah. Dalika. K-nya tidak panjang, berarti letaknya di dalika. Jadi ketika dia mat asli ataupun bukan, itu berbeda lagi simbolnya. Makanya untuk Al-Quran Braille itu simbolnya lebih banyak dibandingkan huruf Latin biasa. Karena berbeda saja titiknya sudah lain lagi cara bacanya. Ya, Masya Allah. Tepuk tangan untuk narasumber kita pada hari ini, luar biasa, Ustaz Syifa. Memang seperti yang kita sampaikan di awal tadi, memang kegiatan ini memang perkenalan dulu ya, perkenalan, karena memang tidak langsung bisa keluar dari ruangan ini langsung aja. Belum, tunggu dulu. Tunggu dulu ya. Nggak boleh. Jadi perlu memang ada kita fokus ya, fokus, kemudian mungkin ada follow up lagi ya kan. Jadi memang kalau boleh kami tahu Ustaz Syifa ini,
Mungkin dijelaskan sedikit sebagai perkenalan lagi, dikenalkan kembali alat-alat tadi. Tadi Ustaz Syifa ada pegang alat apa tadi yang itu apa itu? Itu ya. Ini braille text. Itu braille text. Iya. Jadi braille text ini untuk memperkenalkan konsep dasar dari huruf braille. Bahwa huruf braille itu, ini karena kan di sini timbul semua nih. Di bagian sini ini timbul semua. Nah, di bagian timbul ini berarti kita memposisikan sebagai posisi menulis. Jadi misalnya huruf A, dari sini kita mulai. A. Oh, kita tekan itu ya. Iya, Timbul ketika kita tekan di sini, maka timbulnya ke sini. untuk apa guna kita tekan itu? Untuk Jadi ini untuk mengenal konsep huruf braille-nya. Oh. Bahwa huruf braille itu, jadi misalnya posisi titik 1 itu pada saat menulis ada di sebelah kanan, maka ketika dibaca dia menjadi ada di sebelah kiri ke kanan ya. Itu braille text. Braille text. Braille Jadi text. ini untuk paling dasar mengenal huruf braille. Kemudian ketika biasanya kalau di sekolah itu misalnya ada siswa tunanetra yang baru masuk, kami tidak menganjurkan untuk mengajarkan menulis terlebih dahulu karena konsep braille ini memang untuk anak-anak terutama itu agak susah dipahami konsepnya karena kebalik tadi itu. Jadi biasanya kami ajarkan dulu sampai benar-benar lancar cara membacanya terlebih dahulu. Karena kalau misalnya, karena dulu berdasarkan pengalaman saya juga ketika sekolah, itu saya benar-benar diajarkan membaca terlebih dahulu, kemudian baru nanti akan bisa dengan sendirinya untuk menulis, karena udah paham konsepnya. Nah, tapi kalau misalnya belajar membaca terus harus belajar menulis juga, itu nanti biasanya akan kebalik. Berarti bagi membaca dulu ya. Membaca dulu. Itu teori-teorinya berasal apa namanya? Di situ juga ya, di braille text tadi itu. Iya, jadi kebetulan kalau yang Latinnya sih kan nggak ada pedomannya. Ini Ya. Siva punya buku. Iya. Kemarin baru Siva pesan titip sama temannya di Jakarta. Ini buku pedoman membaca Al-Quran Braille. Nah mungkin ini Boleh. Kemarin Siva lupa pesan itu. Di fotokopi dia timbul tidak? Ini tidak, ini untuk Oh. dibaca tulisan awas. Oke. Nah, jadi bisa bantu Bapak Ibu juga untuk jadi pedoman mengajarkan huruf braille. Nanti kalau misalnya ada yang untuk pedoman membaca huruf Latinnya nanti kita kasih juga. Baik, Ya. dikopikan juga baik. Kemudian ini mungkin yang ada pentulnya ya. Baru mau bentul itu. Ya. Apa namanya itu? Ini ringlet dan ini stylus. Riglet. Ini ringlet. Riglet. Yang seperti roll ini namanya ringlet. Kemudian yang seperti pentul ini namanya stylus. Stylus. Nah, atau kami sebutnya pen biasanya. Itu semua apa namanya huruf yang tadi itu ada bisa di situ ya, bisa. Iya, jadi ini kan bentuknya semuanya sama. Dari setiap baris, setiap kotaknya itu bentuknya sama. Tinggal nanti kita maunya misalnya buat huruf apa seperti itu. Nah, di sini udah ada konsepnya titik satunya yang di sebelah mana. Kalau kita menulis kan tadi seperti ini, berarti titik satunya mulai dari sini. Karena kan ini dipergunakan untuk kita menulis. Untuk menulis ya, riglet dan stylus ya. Baik, kemudian apa ya Ustaz, ada yang ingin tanyakan lagi? Kita tadi belum mendengar membaca. Kami dari tadi udah penasaran. Ya perlu mungkin dibaca juz 1 tadi. Tentunya di sini juga ada Ustaz Mardan. Kita mau Ustaz Syifa membaca dengan tilawah begini ya. Ya, nanti ada Ustaz Mardan di sini, ada Ustaz Zaini, semua Dewan Hakim ya. Kami sangat bahagia Ustaz Syifa, mohon Ustaz Syifa biar lebih berkah acara kita ini. Ustaz Syifa baca juz 1 tadi ya. Tentunya kami yang pegang mushaf juz 1 itu juga ikut meraba bahasanya, meraba di mana Ustaz Syifa arahkan ya. Ini sebagai perkenalan awal untuk membaca braille
dan tentunya mudah-mudahan kita harapkan dari pimpinan nanti ada follow up lagi, mudah-mudahan demikian. Ya, ini juz 1 ya. Requestnya baca dari halaman Iya. 3. Nah, udah halaman 3. Jadi langsung makrabnya langsung kasih. Kasih intro backgroundnya. Nggak bisa lihat ayat berapa. Juz 1 halaman 3. Lembar 2. Halaman 3 lembar kedua. Halaman 3 lembar kedua. Nah, gimana? Betul caranya. Ini timbal balik kan? Iya, iya Ustaz. Ini timbal balik, tapi di belakangnya langsung halaman 4-nya. Campur tadi itu. Misalnya ini, Itu. Oh. ini halaman 2, sebelah sini halaman 3-nya, Berarti halaman 4. belakangnya halaman 4. Ya, berarti halaman 4. Apa baca dulu lagi. Nggak tahu. Baca dulu lagi. Ustaz Muhammad requestnya baca dengan tilawah atau tartil? Dengan tadi mau dengar dengan tilawah ya. Sepakat ya? Sepakat dengan tilawah. Berarti ini halaman 4 ini ayat pertamanya apa? Sama. Wa basyirin. Nah, sama dengan mushaf Madinahnya atau gimana? Beda. Beda. Apa nih bacanya? Kalau di halaman 4 ini, ayat pertamanya itu wa idza waqul ladina amanu. Nanti masih di bawah kanan ya. Itu halaman berapa? Dalam satu halaman itu bisa berapa ayat? Tergantung panjang pendek ya. Panjang pendek. Seperti di halaman 4 ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ayat, 5 baris. Iya, 5 ayat. Tapi di ayat yang kelimanya itu sebagian masuk ke halaman selanjutnya. Masya Allah. Oke, kami sudah tidak sabar lagi. Silakan Ustazah. Mudah-mudahan tambah berkah acara kita ini. Terserah Ustazah, baca saja. Videonya sudah siap. Masya Allah, Masya Allah. Ya, baik. Ada apa namanya yang ingin memberikan pertanyaan sambung ayat? Itu tahfiz ya? Iya, baik. Beliau juga tahfiz. Ya, itu sudah nampak tadi bahwa beliau membaca. Beliau membaca karena dengan meraba. Karena kalau beliau memakai hafalan, nggak mungkin salah tadi. Betul, Masya Allah. Iya, meraba insya Allah sedikit ya. Tapi itulah yang menunjukkan lebih naturalnya. Betul. Memang. Apalagi mungkin yang sangat
teori-teori yang lain yang kiranya ini kan perkenalan. Ustazah mungkin bisa jelaskan lagi, ini kan satu mushaf terdiri dari juz-juz yang banyak ya. Ini apakah semua mushaf Braille seperti ini? Ya, semua Braille. mushaf itu seperti ini, tapi hanya percetakannya yang beda-beda. Jadi ini tapi di sini tadi saya baca, di sini ada tulisannya Al-Qur'anul Karim dalam huruf Braille, Oke. dilengkapi terjemahan. Tetapi sampai di halaman terakhir tadi saya buka, ini terjemahannya tidak ada ya. Bahkan mungkin terjemahannya ada di jilid yang lain. Oh, itu juga kurang tahu nih. Di sini tertulis setiap mushaf ini juz 1, juz 2, juz 3, satu kardus itu seperti itu. Tapi disebutkan ada terjemahannya. Terjemahan tadi pas saya baca di sini ada terjemahan. Berbeda dengan Al-Qur'an yang ada di rumah seperti itu. Kalau Al-Qur'an ada di rumah itu juz 1-nya lebih tebal. Lebih tebal. Karena ada terjemahannya. Jadi setelah sampai di sini, terus ada cover yang lain seperti itu, kemudian di belakangnya ada terjemahannya. Dari ayat 1 sampai Terjemahan bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Iya. Ini Al-Quran, tapi kalau judulnya Al-Quran dalam huruf Arab Braille berpedoman kepada mushaf standar. Judul luarnya. Di luarnya ini. Iya, judul. Kalau di dalam ada terjemahan kan? Oh, iya. Berarti dia tergantung penerbit dan memang biasanya mushaf Braille itu jumlah mushafnya per juz gitu biasanya. Terjus, ya. Tidak ada yang semua sekaligus, nggak ada. Besar sekali ya. Satu ini lah. Yang terbaru sekarang itu 1 jilid untuk 3 juz, tapi tidak ada terjemahannya. 1 jilid untuk 3 juz. 3 juz berarti totalnya ada 10 jilid. 10 jilid. 30 juz. Masya Allah. Ya, baik. Memang agak sedikit sulit karena Braille ini luas sekali, jadi memang untuk mempelajari Braille ini kita memang betul-betul harus memahami dulu konsep dasarnya dan Latinnya dulu, karena biasanya kami sebelum mengajarkan Al-Quran juga kami mengajarkan Latinnya dulu sampai benar-benar lancar membaca. Kemudian tidak langsung masuk ke Al-Quran juga, sama seperti Ustaz mungkin mengajarkan dari ikra'nya dulu. Ini ada ikra'nya. Ada ikra'nya. Nah, ikra'nya. Langsung dokter tinggal. Ikra'nya itu Jelaskan saja, ya silakan. Kami nggak apa-apa juga mulai dari Iqra lagi. Kami terlalu berani tadi naik langsung Ustaz. Ya. untuk ikra'nya itu juga sama seperti yang di buku pedoman dalam tulisan awas tadi, itu dimulai dari perkenalan huruf hijaiyahnya, kemudian ketika dia ada kata asli itu bagaimana bentuk polanya dan cara membacanya bagaimana seperti itu. Jadi kami mulainya dari sini dulu. Nah, kemudian selesai satu buku ini, maka naik ke Al-Quran. Oh, seperti itu. Itu ada Iqra 1, Iqra 2 juga. Biasa dulu, iya. Karena siswa perlu dibiasakan untuk mengenal hurufnya dulu, kemudian ketika bertemu misalnya fathah itu yang seperti apa bentuknya, kasrah itu seperti apa, dhammah itu seperti apa. Kemudian nanti di sini juga ada mempelajari wakaf-wakafnya juga. Sampai di sini kami juga punya buku tajwidnya. Oh, ada tajwidnya juga. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Tepuk tangan dulu lagi ya, Masya Allah. Rupanya kita loncat Ustaz. Langsung ke keluar besar karena pikir di sini langsung bisa. Dari Iqra rupanya luar biasa, memang penting sekali, memang mungkin perlu kita terus belajar ya. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan mungkin yang belum ditanya, silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah yang kita hormati seluruh pejabat di lingkungan Fakultas Usuluddin, yang kita muliakan pemateri kita, Ibu Guru kita Syifaur Rahmah, kemudian yang kami banggakan juga para peserta, dosen-dosen dari Fakultas Usuluddin. Saya izin sedikit untuk memberikan informasi tambahan mengenai membaca Al-Quran di kalangan disabilitas netra. Nah, di LPTQ kita ada satu cabang musabaqah tilawatil Quran, itu cabangnya tunanetra. Nah, awalnya itu ditulis cacat netra. Nah, kemudian saya ganti menjadi tunanetra dan Syifa orang yang pertama memberikan apresiasi itu untuk saya. Nah, karena saya rubah judul awalnya itu dari cacat menjadi tuna. Nah, jadi ini dari segi bahasa ini sangat positif bagi kalangan disabilitas. Untuk musabaqah itu sampai hari ini Al-Quran Braille itu masih sedikit sekali yang memakai. Nah, kebanyakannya tetap memakai hafalan, termasuk Syifa sendiri. Nah, Syifa sendiri ketika dia tampil, kami lebih mengarahkan ke hafalan karena ditakutkan seperti kejadian tadi, ya kan? Karena ada space di situ yang agak lama sehingga menyebabkan terputusnya bacaan. Jadi tetap memakai hafalan. Nah, saya sangat mengapresiasi acara hari ini. Ustaz Muhajir berkomunikasi langsung dengan saya mengenai kegiatan ini. Rencananya sudah setahun yang lalu. Nah, jadi betul-betul matang ini. Ya, setahun persiapan acara ini. Artinya masuk ke akademik, ya, ke proses akademik ini saya pikir menjadi batu loncatan yang sangat membantu bagi perkembangan bisa membaca huruf Braille itu sendiri. Nah, karena membaca Al-Quran bagi disabilitas netra itu tanpa huruf Braille juga bisa, ya, artinya dengan menghafal. Nah, ketika mereka bisa menguasai huruf Braille, nah ini meningkatkan jumlah bacaan mereka sendiri. Nah, kalau menghafal kan paling bisa menghafal 3 atau 5 makro saja. Nah, tapi ketika dia bisa membaca, maka dia kemungkinan besar juga bisa menghatamkan Al-Quran seperti kita yang awas. Nah, ini perkembangan yang luar biasa dan kami berharap di Aceh khususnya muncul dari Fakultas Usuluddin sendiri, UIN sendiri. Meskipun di LSB SLB itu diajarkan juga. Nah, tapi tidak kemudian saya lihat perkembangannya yang signifikan. Buktinya apa? Buktinya peserta-peserta yang ikut karena orang ini di samping MTQ reguler, mereka juga punya MTQ apa tadi sifatnya? FLS2N ya? Ya, FLS2N. Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Salah satunya membaca Al-Quran di kalangan disabilitas ini. Tapi kalau di FL2N bukan disabilitas netra aja ya. Ada yang misalnya rungu, tapi dia punya suara, itu bisa baca atau bisa cacat. Itu dia matanya bagus. Itu saya pikir tidak memerlukan braille.
kami mengusulkan setelah sosialisasi ini, ada satu kelas di Fakultas Usuluddin ini yang menekuni khusus bidang Braille ini, dan bahkan saya pikir tidak tertutup kemungkinan ke depan ada mata kuliah, khusus Braille bagi, ya walaupun kita awas, tapi untuk mensosialisasikan dan mengembangkan salah satu tulisan Al-Quran huruf ini, itu saya pikir sangat sebuah keniscayaan, ada yang pertama sekali kelas khusus belajar ini bagi beberapa orang dosennya, nggak harus semua, nanti tinggal siapa yang mau, dan kedepannya ada mata kuliah Braille. Untuk pertama mungkin kalau mata kuliahnya punan mata kuliah yang hanya SPS, mata kuliah opsional, mata kuliah opsional itu ya, saya pikir kan ini sama ya, nagham, tahfidz ini juga, kaligrafi itu kan sekasta mereka kalau menurut saya, jangan dibeda-bedakan kastanya, jadi bisa menjadi mata kuliah opsional yang baru. Saya alumni UIN, praktisi Al-Quran, tapi sialnya saya bukan dari alumni Usuluddin. Seharusnya saya alumni Usuluddin lebih saya alumni syariah. Tapi sebagai penebus dosa mungkin, anak saya sekarang kuliah di sini. Anak saya di IAT sudah hafal 30 juz, dibimbing di bawah bimbingan Ustaz Zaini, Ustaz Muhajir dan Ustaz Sahrizat. Cuma dia agak pemalu sedikit. Saya bilang, kamu ada bilang anak Ali sama dosen-dosen? Enggak, bilangnya. Mungkin dia nggak mau nepotisme katanya. Jadi mungkin ke depan kami dari LPTQ siap memfasilitasi terutama pemateri, dan untuk saat ini memang rating tertinggi itu di SIFA kalau untuk menjadi narasumber ini. Yang lain masih sekedar membaca, Kalau SIFA sudah bisa mengajar dan menjadi narasumber. Ini luar biasa aset kita. Mudah-mudahan bisa kerjasama lebih lanjut dengan Usuluddin khususnya, dan kami akan memberikan fasilitas membantu sepenuhnya. Mungkin tambahan informasi demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Ustaz Marba. Mungkin selanjutnya ada mungkin masukan terkait program kita ini. Jadi mungkin ada follow up, itu coba akan kita gaungkan kembali kepada para pimpinan. Mungkin yang lain bosnya mungkin menyambung ya. Ini tapi langsung ke SIPA pertanyaannya ini. Siap. Saya kan ada beberapa kali melihat di YouTube, ada Putri Aryani namanya. Ya macam SIPA juga lah kan. Jadi sering itu saya mengajinya enak, nyanyinya enak ya. Apakah SIPA juga ada mengupload video di YouTube seperti itu? Jadi kami kalau mau nonton tinggal ketik aja bisa mengaji ataupun menyanyi gitu. Ya, demikian. Iya. Jadi saya sebagai tunanetra tidak walaupun dalam kondisi tunanetra kami tidak istilahnya tidak jadi kami juga menggunakan media sosial, dan Syifa punya channel YouTube, tapi mungkin akhir-akhir ini sudah jarang di-upload video-video terbarunya. TikTok juga punya, Instagram juga punya. Jadi semua media sosial yang dimana kami bisa mengakses informasi
itu juga kami gunakan. Makanya itu tunanetra perlu mempelajari teknologi juga, karena kan sekarang sudah ada istilah inklusi digital. Ya, pada inklusi digital tersebut teknologi harus bisa diakses oleh siapapun tanpa terkecuali, termasuk teman-teman disabilitas. Dari situ lahirlah screen reader yang dapat menunjang kami bisa mengakses aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi semuanya bisa kami gunakan secara mandiri tanpa harus melibatkan orang-orang lebih banyak. Masya Allah. Untuk channelnya sendiri itu nama lengkap sih Pak. Semua media sosialnya itu atas nama lengkap juga sih. Sudah bertambah follower nih, berapa orang kira-kira? Kita juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat Ustaz Marlo yang telah akhirnya berhasil misalnya merubah istilah cacat netra itu. Siva benar-benar mengapresiasi sekali, karena memang Siva yang masih ingat percakapan dengan Ustaz Marlo waktu itu hanya percakapan singkat sederhana. Kita ketemu di lobi LPTK pada saat itu Siva sedang TC akan berangkat nasional, terus iseng aja Siva bilang sama Ustaz, kenapa masih menggunakan istilah cacat netra, sedangkan yang berlaku sekarang istilah cacat itu sudah tidak boleh lagi digunakan, karena cacat itu untuk menggambarkan suatu kondisi kerusakan pada benda, sedangkan manusia bukan benda, seperti itu. Jadi apa istilah yang lebih layak? Tunanetra, atau sekarang itu lebih diperhalus lagi dengan disabilitas netra, jadi tidak ada lagi tunanya. Karena seperti teman-teman tunarungu, mereka juga keberatan ketika mereka disebut sebagai tunarungu. Mereka lebih nyaman disebut sebagai teman tuli. Bagi kita mungkin tuli itu seperti terkesannya kasar, tapi mereka justru lebih senang ketika mereka dipanggil teman tuli. Seperti tunanetra juga kami lebih senang dipanggil sebagai disabilitas netra ataupun teman netra. Jadi sekali lagi terima kasih Ustaz pas Syifa MTQ di PD pada saat itu. Kita sempat mendengarkan pas pengumumannya, pas awal penutupan, ternyata sudah menggunakan istilah disabilitas tunanetra. Masya Allah sekali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk LPTK, luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Ada lagi dari ibu-ibu belum ini? Ini kalau sudah ada ibu-ibu pertanyaan, nanti kita tutup terus. Ada yang ingin ditanyakan mungkin, atau insight yang lain, pandangan-pandangan kiranya untuk kegiatan ini terus ya. Silakan Ustazah Nurul ya. Perkenalannya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Saya ingin bertanya, mungkin nanti di luar ada orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Izin berbagi informasi Ustazah, itu kemana? Nanti tahapannya berapa tahun baru bisa disekolahkan di mana? Dan tahapan-tahapan sekolah supaya bisa mengikuti keberkahan jejak Ustazah juga. Izin Ustazah. Baik, terima kasih. Jadi SLB saat ini sudah menyediakan jenjang TK. Jadi sama usia masuk TK-nya juga sama seperti di TK non disabilitas. Itu usia 4 tahun. Biasanya itu sudah bisa dimasukkan ke TK. Dan biasanya untuk SLB saat ini juga menerimanya itu sesuai dengan usia. Nah, jadi kayak misalnya ada yang usianya mungkin udah di atas 20 tahun, itu biasanya sudah tidak bisa lagi diterima untuk usia sekolah, bukan dihitung usia sekolah lagi. Jadi kalau misalnya masuk sekolah itu biasanya hanya sekedar diberikan keterampilan. Nah, jadi misalnya ada orang tua yang memiliki anak disabilitas yang saya bingung ini anak ini harus dibawa kemana, boleh langsung datang ke SLB. Kami siap untuk menerima. Ustazah Syifa di mana? Di SLB apa mengajar? SLB Negeri Banda Aceh, di samping Rumah Sakit Pertamedika. Oh, di lorong itu ya? Iya. Pertamedika depannya. Oke, baik. Itu dari SD, SMP sampai Dari TK. Oh, di TK. Sampai
TK sampai SMA. Masya Allah. Dan sekarang itu kan juga kita sedang menggalakkan yang namanya pendidikan inklusi. Dan yang saat ini UIN sudah laksanakan itu adalah termasuk pendidikan inklusi. Syifa lupa ada satu siswa Syifa yang tahun lalu masuk 2 tahun yang lalu, sekarang semester 4 berarti masuk UIN jurusan Teknologi informasi. Sejarah budaya Islam. SKI. Dan ada satu lagi Wahyu, tapi Syifa lupa di fakultas Perbandingan mazhab di syariah. Fakultas syariah. sekarang semester 6. Nah, dan ini jauh sebenarnya lebih unggul dari universitas tetangga kita, Universitas Syafala. Dan ada lagi di jurusan bimbingan konseling, siswanya Syifa juga yang baru bergabung semester lalu dan sekarang semester 2 di jurusan bimbingan konseling. Tunanetra juga. Jadi di UIN total sudah ada berarti 3 orang tunanetra. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kemudian kami juga dapat informasi bahwa dalam tahun ini, mungkin untuk sebulan atau 2 bulan yang lalu, Syifa bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, ya, Bapak Prabowo. Mungkin bisa bercerita sedikit pengalamannya. Itu dalam rangka apa? Masya Allah. Jadi tadi karena itu memang momen yang baru saja, jadi belum sempat dimasukkan ke dalam CV-nya seperti itu. Nah, jadi momen ketemu dengan Bapak Presiden Republik Indonesia lalu adalah di acara puncak peringatan Hari Guru Nasional. Dan alhamdulillah pada saat itu Syifa menerima apresiasi langsung dari Bapak Presiden sebagai guru pejuang hak disabilitas. Kita pejuang hak. Tangan untuk Syifa, luar biasa. Oke, luar biasa. Itu didampingi oleh ibunda? Kemarin itu didampingi sama kakak. Sama kakak. Iya. Ke Jakarta, ya? Jakarta. Di bulan yang lalu berarti? Di bulan November. November 2025. Ketika di peringatan Hari Guru. Oh, peringatan Hari Guru, Masya Allah. Baik, ada lagi sebelum kita padai pertemuan kita hari ini. Oke. Kalau tidak ada, mungkin Syifa memberikan sedikit kata penutup untuk acara ini, dan mungkin apa yang permintaan atau bisa kita katakan yang ingin disampaikan untuk Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, karena memang yang fokus mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya di UIN Araniri itu secara khusus adalah prodi kita. Jadi saya menarik tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Marda, kalau bisa nanti kita usulkan kepada pimpinan. Tadi ada Ustaz Prof. Maizuddin sebenarnya hadir, tapi beliau sudah izin tadi, bisa kita usulkan karena memang selama ini yang ada MK atau mata kuliah yang opsional itu nagam dengan kaligrafi. Nagam dan kaligrafi mungkin ke depan bisa kita usulkan MK opsional Al-Quran untuk disabilitas mungkin ya. Karena yang saya ikuti juga beberapa waktu yang lalu itu ada pelatihan Al-Quran isyarat. Kebetulan kami ikut waktu itu. Saya insya Allah masih ingat seperti ini, alif, ya kan? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dan seperti itu ya. Itu mengikuti bentuk huruf. Nah, waktu itu di hotel yang di samping Bang Padang, begitu dibuat oleh Materi dari Nasional. Saya pikir itu akan menjadi masukan untuk kami. Tadi Ustaz Marda telah menyampaikan, kami ucapkan terima kasih. Mungkin ini secara khusus dari pemateri sendiri, apa yang mungkin ingin diinginkan dari prodi kita ini agar betul-betul Al-Quran ini betul-betul hudan linnas, jadi petunjuk untuk seluruh manusia. Bagaimana menjadi petunjuk kalau belum bisa diakses, belum bisa dibaca,
ya. Jadi bagaimana Al-Quran ini bisa ramah untuk semuanya. Mungkin boleh sebagai penutup dari Ustazah menyampaikan kepada kita semuanya dan jadi catatan untuk kami. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih. Jadi mungkin memang saran dari Ustaz tadi Syifa sangat setuju, karena memang Al-Quran ini bukan hanya kewajiban dari Al-Quran Braille ini bukan hanya jadi tanggung jawab guru-guru yang ada di SLB. Nah, bagaimana jika ada mahasiswa yang tunanetra tapi dia belum mengenal huruf Braille? Apakah dia harus kembali ke SLB? Tentu tidak. Nah, jadi dengan adanya mungkin mata kuliah opsional dan di sana ada yang sudah bisa mengajarkan Al-Quran Braille itu cukup baik, atau seperti dibuat mungkin lembaga khusus untuk penanganan disabilitas supaya fakultas atau prodi ini bisa menjadi prodi yang inklusi seperti itu. Jadi ada pelayanan khusus untuk disabilitasnya yang di sana itu semua hal yang berkaitan dengan kepentingan disabilitas itu bisa dilayani dengan baik. Tidak hanya untuk tunanetra, tapi juga misalnya untuk teman-teman tuli tadi. Jadi ada yang bisa menjadi volunteer untuk mendampingi ketika proses perkuliahan di kampus misalnya. Karena kan ketika ada di kelas, misalnya ikut kelas umum, teman-teman tunarungu itu akan susah mengakses materi jika tidak ada juru bahasa isyarat di depan. Berbeda hal dengan tunanetra. Kalau tunanetra mungkin masih bisa dengan mendengar, kemudian bisa minta share PowerPoint misalnya atau materi dari dosen yang mengajar. Tetapi bagi teman-teman tunarungu jika tidak ada JBI atau juru bahasa isyarat, maka mereka tidak bisa mengakses informasi sama sekali. Nah, itu pentingnya ada lembaga khusus yang untuk menangani semua hal yang berkaitan dengan disabilitas. Dan ini sudah mulai berlaku juga di kampus-kampus yang ada di Pulau Jawa. Ya, jadi sampai seperti saya sampaikan tadi, ada printer Braille juga. Kemudian ketika mereka membutuhkan pendampingan misalnya dalam membacakan soal ketika ujian ataupun itu, di sana juga ada volunteernya. Dan mudah-mudahan ini bisa lahir dari fakultas. Amin ya rabbal alamin, luar biasa. Saya teringat beberapa waktu lalu kami ada ditugaskan ke UIN Jogja. Di sana itu khutbah Jumatnya sudah ada peraga isyarat. Luar biasa khutbah Jumat, karena selama ini khutbah ya kan itu dengan suara, bagi tunarungu mereka tidak bisa mendengar. Jadi kan mereka hanya melihat, jadi sudah ada yang isyarat di samping. Luar biasa. Mudah-mudahan ke depan ya ini dengan Ustaz Zeni dan kawan-kawan dosen-dosen yang lain, Ustaz Rizal, ya bagaimana mungkin kita bentuk ya. Kalau di UIN itu sudah ada namanya Pusat Studi Al-Quran. Ketuanya Ustaz Ifan Aulia ya. Nah, jadi kami tim di PST tersebut, mungkin ini bisa juga menjadi tawaran atau masukan untuk Pusat Studi Al-Quran agar lebih bermanfaat lagi ke depan. Mungkin itu yang yang saya sampaikan itu saja mungkin ya. Ada lagi yang lain-lain, undang-undang yang lain mungkin saya tulis dan saya akan buat notulensi ini. Mungkin itu aja dari saya. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat advokasi langsung dengan Bapak Rektor bersama teman-teman dari Forum Bangun Aceh, juga sempat membicarakan hal yang sama. Ada dibentuk lembaga khusus untuk penanganan khusus untuk disabilitas, dan yang rektor UIN ya? Iya, rektor UIN. Dan untuk khutbah Jumat itu juga sempat kami bicarakan waktu itu, dan katanya akan direalisasikan di kampus di Masjid UIN katanya. Masya Allah. Mudah-mudahan segera terrealisasikan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian, dalam mengajarkan masih banyak sekali kekurangan, karena jujur dalam mempelajari Al-Quran Braille ini sendiri juga Syifa waktu itu tidak. Jadi Syifa hanya diperkenalkan huruf Latin saja, dan kemudian guru Syifa memberikan buku Braille, pedoman baca Al-Quran Braille, yang waktu itu juga kebetulan
Syifa yang beli sendiri, gurunya yang mengarahkan Syifa nanti tolong cari pedoman Al-Quran Braille di Jakarta. Yang kebetulan waktu itu Syifa berkesempatan ke Jakarta sekitar 21 tahun yang lalu ketika Syifa masih SD, dan dari situ Syifa belajar untuk mengulik-ngulik sendiri. Oh, seperti ini ternyata cara bacanya. Jadi masih banyak sekali yang harus Syifa pelajari, masih banyak sekali juga yang ingin Syifa tanyakan. Jadi Syifa di sini sebenarnya sama-sama belajar dan Masya Allah. ingin berbagi. Dan terima kasih sekali lagi, Syifa sangat mengapresiasi sekali kegiatan pada hari ini. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Syifa. Tapi saya ada sedikit masih penasaran. Ya. Tapi sebelum nyanyi insya Allah jadi ya. Jadi, tapi ada satu saya penasaran seperti ini. Bagaimana Ibunda Syifa selama ini ya memberikan pendidikannya? Ini 5 menit saja atau 3 menit, 2 menit, silakan Ibunda sampaikan kepada kita semua sebagai pengalaman biar lebih sempurna lagi kajian kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Syifa dipercaya jadi pemateri. Sebetulnya Syifa mentemurno Syifa lagi Syifa begasi hanya calon haji. Jadi nanti kita sama-sama belajar seperti Syifa bilang. Masalah pendidikan Syifa sama seperti anak-anak yang biasa Pak, yang saya punya putra putri 4 Pak. Alhamdulillah yang 2 dikasih Allah sempurna, bukannya yang 2 nggak sempurna Pak. Yang 3, 4 sama seperti Syifa. Syifa nomor 3 adiknya, alhamdulillah adik pun udah S1 di Unsia di bahasa Inggris di FK. Jadi Syifa itu sekolah dulu, saya sekolahkan ke SLB, sesudah itu saya sekolahkan ke SD, LB, SMP umum, SMA umum. Karena saya pikir gini Pak, karena anak-anak seperti Syifa itu IQ-nya mungkin lebih dari yang ini. Tapi waktu itu kan belum ada inklusi Pak, jadi harus wadah-wadah bacut lah dengan kepala sekolah kan. Mungkin mamanya agak cerewet sedikit kan, jadi saya bilang Bapak harus terima, saya bilang tuh begini begitu, kami nggak bisa ngajar Bu, kami begini begitu. Saya bilang coba aja, saya bilang dari SMP nggak diterima. Alhamdulillah sesudah itu sempat Syifa nggak sekolah 3 bulan ya Dek ya, nggak sekolah karena nggak diterima Pak. Jadi di rumah dia kadang main boneka, jadi saya lihatnya kadang lagi masak sedih, saya lihat sepak mana anak ini gitu. Jadi saya nekat masukkan di SMP nggak diterima. Saya ngomong baik-baik sama kepala sekolah, alhamdulillah terima. Tamat Syifa di situ, saya masukkan ke SMA. SMA pun nggak terima Pak. Jadi saya bilang sama kepala sekolah, maaf ya Pak, bukan sombong, berarti Bapak kurang pergaulan. Kenapa bilang saya kurang pergaulan? Si Syifanya, guru Korea Pak. Jadi hanya kesayangan Pak Wali Kota, waktu itu Pak Mumir ya Syifa ya. Langsung Bapak tuh bilang gini, kalau itu saya terima kan. Jadi Syifa bilang, Mah jangan ngomong kayak gitu, kalau nggak diterima yang udah daripada terpaksa. Jadi saya bilang, saya janji, saya tolong terima Syifa 3 bulan juga boleh. Kita lihat si Syifa itu bisa apa enggak, saya bilang itu. Kalau memang nggak bisa, kita keluarin, saya bilang itu. Alhamdulillah gitu Syifa sekolah situ ranking 1 terus Pak. Ranking 1 dia terus. Alhamdulillah.